manggalam utamang pahusajan jadi panca arati wiradi papa majapana casanyamo casana kampati asokang wirajang ema etam manggalam utamang eta disa nikatwana sabatama parajika inowa kemino dulu sabe saca kiriya manutara awajitwa itomi nidukomi. Ya, kurangi cahaya sambil dengar. Ya, sambil dengar sambil meditasi, kurangi cahaya. Ya. Yang ini ya, sisain yang ini matiin. Oh, sisain depan. Nah, oke. Dia orang dia kegelapan. Kaget. Akhirnya hari ini beres lah acara 1 hari acara kemerdekaan. Jarang-jarang ada kesempatan setahun sekali. Kalau lihat seperti ini cukup luar biasa ya, wihara kita yang patut diacungi jempol. Nah, itu bagian pastinya. Nah, yang menyediakan konsumsi itu yang paling utama. Nah, kan ada yang kasih siap sedia minuman dingin, ya, tahu udara panas. Ini baru namanya inisiatif. Nah, kalau misalnya ada seperti ini, Peti Lumpo, kalau beliau dengar, itu beliau pasti sangat memuji sekali. Karena sampai terpikir demikian, ya. Orang datang dari jauh, mereka nanti datang ke tempat kita, ada apa tidak untuk diminum, untuk dimakan. Bukan datang ke tempat kita mau minum juga susah, sampai celeng, tidak dapat makanan, pusing kepala, kurang. Tapi di sini karena ada pemikiran, inisiatif dari umat-umat di sini. Nah, itu suatu hal yang layak diapresiasi. Nah, jadi saya pribadi pun selaku yang memiliki ide atau menggagas, berterima kasih. Nah, terima kasih banyak semuanya para yang sudah banyak punya inisiatif untuk bantu-bantu, dukung. Jadi tetap wihara kita itu jadi punya muka. Datang ke wihara kita ada yang diminum, ada yang dimakan, ada apa, tempat juga ya lumayan lah, cukup memadai. Walaupun kelihatannya masih banyak yang belum mendukung fasilitas. Jumlah toilet ada hanya 2 untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Tetapi untuk kecil-kecilan seperti ini kiranya layak. Nah, kita juga sudah seperti ini saja, sudah bikin suasana penuh keramaian. Nah, bagaimana kalau lebih lagi? Nah, kalau lebih lagi bingung juga. Nah, apalagi kalau setiap hari bisa gila. Nyerah juga, angkat tangan juga. Saya pribadi pun kalau setiap hari nyerah juga. Makanya lihat konsep wihara hutan yang kita gagas, tidak terlalu mengedepankan banyak acara. Kalau acara ya acara kecil-kecilan seperti ini, tidak seperti wihara pada umumnya, yang mana kalau setiap hari
penting dalam agama Buddha seperti Waisak, Magha Puja, Asala Puja, Atami Puja. Nah, itu ada acara. Sementara wihara hutan itu tidak demikian. Umumnya biasanya di Thailand pun wihara hutan hanya ada acara, itu acara Katina saja. Nah, atau bahkan ada juga yang memang benar-benar tidak mengadakan sama sekali karena memang tidak ingin sibuk, pusing dengan acara, repot menyiapkannya. Dibandingkan dana yang diperoleh juga banyakkan ya tekor, lebih banyak yang keluar, lebih banyak pengeluaran sebenarnya daripada dana masuk acara-acara itu. Makanya wihara hutan juga karena memang mengedepankan untuk pelatihan diri, menjaga ketenangan dalam wihara, makanya tidak ada. Biasanya diadakan acara-acara khusus hanya pada saat memang momen-momen tertentu, yang mana setiap tahunnya mungkin hanya 1-2 kali, ada juga yang 3 kali ya, atau sama sekali tidak ada. Sementara hari Uposatha seperti saat ini juga tepat momen untuk latihan diri, kembali lagi ke mode semula, ke factory mode namanya, mode pabrik, balik lagi ke mode pabrik. Seperti kalau misalnya ketapel gitu, kalau kita mau pakai itu ditarik karetnya, tapi ketika sudah selesai pakai ya juga disimpan karetnya pun dalam kondisi semula. Nah, ini juga di wihara kita juga demikian. Saat waktunya memang banyak orang datang, ramai ya juga ramai. Ya bagaimana mengkondisikan diri. Kini waktunya juga sudah sunyi, sepi sunyi kayak kuburan. Nah, ya juga jalani bagaimana sepi sunyi itu keadaan yang untuk cari ketenangan. Ketenangan di dalam batin. Kalau bisa dibilang mahal harganya. Mau cari di mana? Walaupun sebenarnya ada di diri sendiri, tapi kalau diri sendiri tidak tahu, tidak ada juga yang menunjukkan, yang memberitahukan, juga tidak dapat menyadarinya. Walaupun seseorang hidup sendirian pun, hidup di tempat yang benar-benar sunyi sekalipun, kalau pikirannya kacau, juga tidak diberitahukan bahwa kedamaian itu seperti apa, juga tidak tahu. Akhirnya apa? Jadi kemelut. Tidak sedikit juga yang malah jadi penyakit pikiran, penyakit jiwa karena tidak siap. Artinya apa? Tubuh atau fisik sudah berada di tempat yang sesuai, sudah berada di tempat yang sunyi, tenang, tetapi batinnya tidak siap, tidak ada pemahaman untuk cari ketenangan. Makanya juga jadi kacau pemikiran itu, sehingga tidak bisa untuk memperoleh kedamaian. Tapi kita yang sudah belajar ajaran agama Buddha sudah mengetahui bahwa apa yang menjadi tujuan dari sasana ini, di mana Sang Buddha mengajarkan Dhamma ini untuk apa. Nah, akhirnya kita pun tahu menjalankan praktek Dhamma secara bagaimana, mulai dari menjalankan sila, samadhi, juga panya. Sila atau aturan moralitas itu penting sebagai dasar, ibarat kata seperti wadah untuk tempat yang akan menerima segala macam
berlian atau perhiasan di atasnya. Jadi harus bersih dulu silanya ini. Nah, begitu sudah dibersihkan, ditempatkan kalung emas, perhiasan, berlian, sekalipun juga tampak layak, tampak indah dipandang. Beda kalau wadah tempatnya itu juga sudah kotor. Nah, ditempatkan berlian, tempatkan perhiasan yang mahal sekalipun, kelihatannya juga tidak enak dipandang, tidak cocok. Nah, jadi sila ini seperti itu. Kalau silanya bersih, segala macam kebaikan lainnya, nah itu akan layak untuk berada di sana. Maka ini dasar yang utama dari sila dulu. Bahkan kalau bisa sebelum berdana pun sila pun sudah harus bersih dulu. Nah, disinilah manfaatnya. Lalu kemudian ditambah lagi karena sila itu bersih, tidak ada cacat, tidak ada kekotoran, pikiran pun jadi lebih tenang, tidak ada kekhawatiran, tidak perlu ada rasa cemas, tidak perlu ada rasa malu, tidak perlu ada rasa takut karena tidak memiliki kesalahan sama sekali. Nah, akhirnya apa? Akhirnya batin pun bisa lebih tenang. Samadhi pun kini yang diharapkan untuk muncul juga dapat muncul. Munculnya samadhi atau ketenangan dari sila yang baik. Nah, akhirnya begitu ketenangan itu muncul, ada kedamaian batin di sana. Nah, panya pun atau kebijaksanaan juga dapat muncul lagi. Mengapa? Nah, karena seperti air yang sudah seluruh kotorannya itu mengendap di bawah, jadi jernih. Apa yang ada di dalamnya, apa yang ada di dasarnya juga dapat terlihat dari permukaan. Nah, ini karena apa? Karena tenang air itu, tidak banyak bergoyang, tidak bergolak. Nah, ini seperti samadhi yang baik, makanya dapat terlihat jelas apa yang ada di dasarnya. Jadi dengan samadhi yang baik, mata kebijaksanaan pun mampu untuk melihat jelas semuanya. Apa yang menjadi yang menjadi sumber daripada penderitaan ini, segala macam bentuk sangkara, bentuk-bentuk pikiran. Nah, itu dapat untuk diketahui. Ketika sudah mengetahui itu semua sebagai sesuatu yang tidak kekal, sebagai penderitaan, sebagai ketanpaakuan, nah akhirnya juga bisa melepaskan apapun yang ada, apapun yang didengar, apapun yang dapat dirasakan, semua itu juga dapat untuk dibiarkan berlalu. Itu ada muncul, nanti juga lenyap dengan sendirinya. Bukan hal-hal luar yang membuat diri kita itu tidak tenang, yang membuat diri kita itu menderita, tetapi diri kitalah yang mengambil itu atau menilai itu sebagai suatu hal yang mengganggu, sebagai suatu penderitaan. Tapi kalau diri kita paham apa sebagai apa, rupa yang dilihat hanya sebagai bentuk, suara yang didengar hanyalah sebatas suara, bau yang dicium hanyalah sebatas bau, rasa yang dikecap hanyalah sebatas rasa, objek-objek yang dapat disentuh oleh indera peraba itu hanya sebatas objek-objek luar yang bersentuhan. Sementara apa yang muncul emosi di dalam pikiran juga, nah itu hanyalah sebatas gejala di dalam pikiran itu. Dan ketika sudah mengetahui itu semua, tahu sifatnya, itu muncul, dia ada,
lalu kemudian lenyap, muncul, menguat, melemah, lalu padam. Hanya seperti itu saja. Sama seperti hidup kita juga, lahir, tumbuh, lalu kemudian mati. Tidak ada apapun yang tampak dapat untuk bertahan selamanya, dapat untuk abadi selamanya. Tidak ada apapun itu. Nah, jadi semakin tahu itu semua, juga semakin memiliki kebijaksanaan untuk melepaskan bahwa sebenarnya apa yang sesungguhnya ingin dicari dalam hidup ini. Nah, sebanyak apapun menuruti keinginan, meski memperolehnya sekalipun, juga harus siap untuk berpisah darinya. Jika tidak memperolehnya, juga akan menderita karena keputusasaan atau tidak memperoleh apa yang diinginkan. Jadi dari keinginan, baik memperolehnya maupun tidak memperolehnya, juga tetap saja pada akhirnya juga akan ada penderitaan di baliknya. Jika tidak dapat, menderita di awal. Jika memperolehnya, akan menderita di akhir. Karena tidak mungkin apa yang diperoleh itu bertahan selamanya. Semua ada masanya. Dia muncul, dia ada, lalu kemudian lenyap. Nih, lihat seperti ini. Makanya dalam praktek cita bawana, untuk perenungan Vipassana itu semacam ini, agar kemelekatan kita terhadap dunia ini tidak terlalu tebal, dapat sedikit demi sedikit dikurangi. Walaupun di luar tampak seperti apa, tapi setidaknya di dalam kita paham, di dalam kita mengerti. Karena sesungguhnya kita juga perlu ketahui bahwa tidak semua yang tampak di luar itu adalah mencerminkan yang di dalam. Terkadang apalagi para guru besar, beliau cenderung menyembunyikan apa yang ada di dalam diri beliau. Di luar mungkin akan terlihat tampak biasa-biasa saja, tapi di dalam diri beliau itu seperti apa, siapa yang tahu. Nah, ini adalah salah satu cara juga, yang mana kadang untuk teknik, atau seandainya apa yang orang mengerti itu, orang yang tahu cenderung lebih banyak diam. Karena apa? Karena seperti halnya memiliki permata. Kalau punya permata, lalu dipamer-pamerkan, diunjuk, diberitahu, atau diperlihatkan, yang ada akan mengundang bahaya. Akan banyak nanti orang-orang punya niat jahat, seperti pencuri, maling, dan lain sebagainya. Nah, ini juga sama. Orang kadang kalau punya pengetahuan akan lebih berhati-hati, karena bisa untuk menjadi bumerang, yang mana dapat menjadi bahaya untuk dirinya sendiri. Nah, makanya ini juga dititipkan. Kalau kita belajar Dhamma, semakin kita belajar, semakin kita memperoleh ilmu, cukup simpan itu di dalam dahulu. Nah, dikeluarkan juga pada saat-saatnya yang memang perlu untuk mengeluarkannya. Bukan berarti juga lantas simpan selamanya, tidak diberitahukan kepada orang lain untuk orang lain dapat manfaat, juga tidak. Kalau memang itu tujuannya untuk berikan manfaat kepada orang lain, mengapa tidak? Sang Buddha juga ajarkan untuk berikan Dhamma itu setelah diri sendiri memperolehnya, juga berikan lagi kepada orang lain agar tahu Dhamma itu seperti apa. Tapi juga bukan berarti lantas terus-menerus membahas atau berbicara Dhamma sampai orang yang mendengarnya pun sudah tidak lagi ingin dengar, atau sudah bosan, sudah jenuhnya. Ini juga berlebihan juga.
Jadi memang ada waktu-waktunya, ada tempatnya, ada saatnya. Kapan waktunya membahas dhamma, kapan waktunya untuk berbicara tentang dhamma, dan kapan waktunya untuk berbicara tentang hal-hal yang umum, yang wajar, yang lumrah di dalam masyarakat kita. Nah, ini dalam meditasi ini, kebijaksanaan seperti ini, inilah yang dibutuhkan agar semakin kita praktek, semakin kita melihat hasilnya di dalam diri kita, tanpa perlu orang lain mengetahuinya seperti apa. Nanti juga dengan sendirinya orang lain yang lihat juga akan tertarik, ingin tahu mengapa rajin ke wihara itu banyak sekali wajahnya itu berseri-seri, atau kelihatannya hatinya lebih damai, hidupnya lebih ringan, kelihatannya demikian, sehingga orang lain juga tertarik ingin tahu apa sebenarnya yang membuat orang-orang yang praktek dhamma itu hidupnya seakan atau seolah tanpa masalah. Nah, disinilah mengapa demikian, karena tahu kapan waktunya meletakkan masalah itu, kapan waktunya melepaskan masalah itu, juga kapan waktunya untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah. Dia tahu ini semua juga akan menjadi lebih bijaksana. Jadi tetap jaga ketenangan, konsentrasi, latih keadaan ketenangan pikiran atau latih samadhi. Napas masuk bud, napas keluar do, bud do, bud do, bud do. Tidak perlu berpikir macam-macam, tidak perlu memikirkan tentang masa lalu, juga tidak perlu memikirkan tentang masa depan. Masa lalu bagaimanapun, mau baik mau buruk, juga sudah berlalu. Yang baik juga sudah lewat, yang buruk juga sudah tidak dapat lagi diperbaiki lagi. Biar itu jadi pelajaran saja. Sementara masa depan juga belum tiba, belum pasti akan seperti apa. Juga biarkan saja nanti berjalannya bagaimana. Yang terpenting adalah saat ini. Kalau saat ini baik, kedepannya juga tidak perlu dikhawatirkan. Sudah pasti akan mengikuti sebagaimana yang dijalani saat ini. Jadi fokus kita adalah saat ini. Saat ini sedang apa? Saat ini sedang meditasi. Jadi pikiran itu tempatkan pada momen saat ini, momen pada saat meditasi ini. Mau nanti ke depannya melakukan atau melaksanakan aktivitas apa lagi, yaitu lanjut ke depannya bagaimana. Tetapi yang saat ini biarkan semua beban itu ditaruh dahulu, semua masalah ditaruh dahulu. Pekerjaan rumah apapun itu diletakkan terlebih dahulu, biar cukup untuk mengamati nafas masuk dan nafas keluar. Nafas masuk tahu nafas masuk, nafas keluar juga mengetahuinya. Kalau nafas keluar, nafas masuk bud, nafas keluar do, bud do, bud do, bud do, agar semakin kuat pegangan katanya. Nah, selanjutnya terus menerus jaga ketenangan sampai nanti diberikan aba-aba kalau sudah waktunya keluar dari samadhi.